Halo semua, perkenalkan kami dari PR06. Perkenalkan nama saya Jeremy Mark Valentino Nenggolan dengan NIM 12S22002 dan PR saya. Perkenalkan, nama saya Agnes Monica Sanjani Arefat dengan NIM 12S22049. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami mengenai T07 function. Jadi mula-mula kami akan membacakan tugasnya dimulai dari PR saya. Baiklah, pada tugas kali ini kami diminta untuk mengembangkan beberapa fungsi dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, judulnya itu akademik. Butet baru saja bertemu dengan salah seorang dosen pemrograman yang memintanya untuk mengembangkan suatu program sederhana yang mensimulasikan entitas-entitas di lingkup akademik. Sebenarnya sang dosen telah mengembangkan desain dasar dari simulator dan Butet hanya diminta untuk mengimplementasikannya. Nah, langkah awal simulator hanya akan menangani entitas mata kuliah, course, mahasiswa, student, dan rencana studi, yaitu enrollment-nya. Nah, rincian entitas dari simulator. Yang pertama, ada sebuah course memiliki kode mata kuliah, nama mata kuliah, kredit, dan nilai minimum passing grade. Aturan besaran nilai kredit adalah 0, kredit lebih kecil dari 0, lebih besar dari sama dengan 8. Lalu yang kedua, seorang student memiliki NIM atau ID, nama mahasiswa, angkatan, dan program studi. Yang ketiga, sebuah enrollment adalah relasi yang menghubungkan course dan student. Sebuah course dapat dikontrak oleh banyak student dan seorang student dapat mengontrak banyak course. Suatu enrollment terikat pada suatu semester di suatu tahun akademik. Sebuah enrollment memiliki sebuah course, student, academic year, semester, dan nilai yang diperoleh mahasiswa bersangkutan atau grade. Yang keempat, kita itu memiliki 3 semester, dapat 3 semester, yaitu ganjil, genap, dan pendek. Yang kelima, terdapat 8 opsi nilai huruf atau grade-nya, yaitu A, AB, B, BC, C, D, E, dan T. Untuk mengantisipasi situasi di mana nilai belum dimasukkan, maka by default diset dengan none. Untuk setiap nilai huruf dapat dikonversi menjadi nilai angka 4.0, 3.5, sampai seterusnya untuk nilai huruf T. Dan ketika nilai belum diberikan, maka akan diberi nilai angka 0.0. Nah, yang diharapkan kita memiliki fitur-fitur dasar sebagai berikut. Membuat sebuah course dengan menggunakan fungsi create course. Yang kedua, menampilkan informasi dari sebuah course ke std out dengan menggunakan fungsi print course. Selanjutnya, dengan seorang student mengeluarkan printan dia ke std out-nya dengan fungsi print student, lalu membuat sebuah enrollment dengan menggunakan fungsi create enrollment, lalu menampilkan informasinya ke menggunakan fungsi print enrollment. Nah, jadi kami di sini akan menjelaskan masing-masing dari functionnya. Di sini ada function grade to text, calculate performance, print course, print student, print enrollment, terus ada create course, create student, dan create enrollment. Nah, di sini kan sudah ada juga contoh pada T07 bagian yang pertama di mana ada create course. Pada bagian ini akan dijelaskan oleh peri saya. Baiklah, kalau seperti yang dilihat bahwa pada T07 itu dia membuat struct course, di mana create course itu merupakan fungsi yang merupakan parameternya itu 10S1002 yang merupakan ID-nya. Jadi di sini jadi yang di sini pada codingan ini kami membuat struct course di mana create course dengan parameternya sesuai dengan yang diminta, yaitu char pointer kodenya yaitu ini, lalu char name di mana ini namanya procedural programming, baru unsigned short credit yaitu 2, dan enum grade T, passing grade-nya adalah grade D. Nah, seperti yang kita tahu kalau membuat struct, yaitu kita membuat lagi ngassign struct course T menjadi membuat dia ada variabel tambahan, yaitu jadi kami buat CRS. Nah, lalu pada bagian char ini kita itu buat string copy di mana
Em, dari mana ke mana? Kemana atau dari mana? Nah, seperti itu. Jadi dari nilai string yang ada di underscore ini, dia akan ditampung dari si code untuk dimasukkan ke si CRS seperti itu. Jadi kami melanjutkan string copy pada bagian name, yaitu nanti dimasukkan procedural programming, dimasukkan ke sini. Jadi bagian di course yang ini. Lalu pada unassigned shared credit, yaitu kita tahu ini integer, jadi kami melakukan assignan langsung di mana course dot credit itu sama dengan underscore credit, lalu ngesain si enum grade T ini passing grade itu menjadi CRS passing grade sama dengan passing grade seperti ini. Lalu kami nge-return nilai pada si CRS-nya. Oke, dilanjut untuk T00 kami sudah menyelesaikan bagian di struct create course. Lalu kita lanjut ke nih, T0701 di mana yang diminta adalah student. Nah, di sini kan diminta tadi struct student, create student. Nah, pada di sini kami membuat parameternya sesuai, yaitu membuat ID, yaitu char pointer ID-nya itu ya ini. Lalu ada nama, Wiro Sableng. Lalu char pada year, char dan studi program selanjutnya seperti ini. Baik, sama seperti yang tadi, untuk membuat sebuah struct pada variabel std, kami membuat string copy atau menduplikat dari bagian string itu untuk dimasukkan ke dalam struct di bagian create student kami. Lalu seperti biasa, kami langsung membuat return std untuk dimasukkan nilainya di bagian sini. Lalu dilanjutkan ke T02, T0702, di mana itu adalah bagian dari struct enrollment. Nah, kita lihat bahwa struct enrollment dia itu memasukkan untuk meng-create si enrollment, dia itu memasukkan si course pada PP, yaitu bagian course, dan std wiro, itu adalah bagian si struct student. Nah, jadi di sini pada bagian ini, bagian struct enrollment, create enrollment, kami membuat parameternya yaitu struct course sesuai dengan ini, lalu struct student std wiro, di bagian kami menamakan si bagian year-nya sesuai dengan ini, lalu enum semester T-nya itu adalah semester eventnya nanti yang bakal masukin. Jadi pada parameternya kami menggunakan ada 4, lalu kami membuat seperti yang di atas tadi, yaitu struct enrollment dengan variabelnya itu EMT. Nah, kami membuat di bagian struct-nya itu semua adalah tinggal mengassign, di mana EMT.course sama dengan course. Ini EMT.student, yaitu kita masukkan ke studentnya nanti, kita pada year-nya itu kita mengkopikan si year, di mana si bagian year ini dia akan ditampung di bagian si year ini dan dia akan dimasukkan di EMT kita. Lalu EMT semesternya itu desain di semester, lalu EMT grade itu merupakan grade noun, di mana pada bagian sini print enrollment EMT Wiro PP nanti ya. Waktu di print dia kan kita diminta untuk mengassign lagi si grade-nya. Sedangkan di sini tidak ada dikeluarkan kita membuat parameter di grade. Nah, makanya itu kami membuat seakan-akan pada bagian grade dia itu belum ada yang dimasukkan di situ. Jadi tetap kami membuat dia grade non, lalu membuat seperti biasa return si nilai enrollment-nya. Lalu akan dilanjut oleh peer saya. Oke, kita masuk ke bagian printnya dan ada 2 functionnya lagi. Yang pertama itu ada grade to text, di mana pada bagian ini kita mengambil sebuah nilai dari yang didapatkan oleh masing-masing mahasiswa ketika Nah, di sini ada kita lihat ada enum grade T merupakan ketetapan yang grade non T, A, D, C, B, C, B, A, B, dan A. Di sini kami menggunakan switch case, di mana ketika si grade-nya itu kami masukkan. Misalnya dia si grade A, maka akan ditampilkan sebuah teks itu A.
Dan begitu juga dengan selanjutnya, dan ada defaultnya itu adalah none. Sesuai dengan readme-nya tadi. Mana ya? Hmm. Nah ini terdapat 8 opsi huruf. Nah, di mana nilai belum dimasukkan, maka default di situ sebagai none. Nah, kita lanjut pada si float calculate performance ini, di mana pada fungsi ini kita mengambil performa dari masing-masing mahasiswa itu tersendiri. Dan kami menggunakan switch case lagi dengan variabel itu underscore grade. Nah, pada si grade-nya ini kami menggunakan jadi performance itu sama dengan 4,0 sesuai dengan yang di readme lagi. Tadi. Nah, ini dapat dikonversi menjadi nilai angka, yaitu 4,0 itu sebagai A, 3,5 sebagai AB, 3,0 sebagai B, 2,5 sebagai BC, dan seterusnya. Nah, lanjut pada si function print course. Di sini ada kami memperhatikan outputnya. Pertama itu kan ada 10S102, di mana yang pertama ini merupakan course code-nya, dan yang kedua merupakan nama dari si course itu. Yang ketiga ada kreditnya, dan yang keempat itu adalah grade-nya. Bisa dilihat di sini kami menggunakan printf biasa, yaitu %s dipisahkan oleh pipe, dan ada %d, %s. Tadi kan sudah dijelaskan oleh per saya, di mana kita input bukan input, kita copy si bagian yang ini ya, parameter pertama, kedua, ketiga, dan keempat pada masing-masing bagian dalam struktur tersebut. Nah, di sini kita tinggal mengaksesnya sesuai dengan parameter di sini, yaitu structure course, yaitu variabel itu underscore course. Nah, di sini kan kita bisa mengakses underscore course itu pada si bagian kode, maka akan diakses pada bagian sini. Nah, karena tadi sudah disimpan, kita tinggal mengeluarkan sama juga dengan nama, akan diakses pada bagian yang ini. Course credit juga akan diakses pada bagian sini, dan ada di sini. Kami membuat function grade to text dengan parameternya course passing grade, karena adanya dilakukan perubahan untuk mengantisipasi apakah tidak ada atau adanya grade dari si yang diminta. Terus kita lanjut pada si pre-student. Sama bagiannya pada print course, ada student, kita mengakses ID dari di structure student, kita mengakses name dari structure student, kita mengakses year dari structure student, dan mengakses study program dari structure student. Sama lagi dengan print enrollment, cuman di sini agak beda karena pada yang si T03 ini dilakukan T02 adanya dilakukan perubahan pada si grade. Kita lihat di sini kan pada grade enrollmentnya CRSPP, STD Wiro, tahun, dan semester. Sedangkan yang diminta itu pada outputnya, lihat outputnya itu hanya ada course code, terus NIM dari orang tersebut, terus ini grade-nya dan performance-nya. Sedangkan yang pada awal-awal ini itu nggak ada grade sama sekali. Nah, makanya ada si grade to text ini dengan adanya parameter tersebut. Kita lihat di sini diakses dari structure enrollment. Terus dari enrollment ini diakses lagi si bagian si course-nya. Nah, si bagian course ini kan ada si kode. Nah, yang si kode itu yang disimpan itu adalah 10S1.002. Lanjut lagi enrollment student.id. Itu kita akses dari si enrollment. Di enrollment itu ada structure student, terus di student itu ada variable ID. Terus ada grade to text. Nah, di sini ada calculate performance untuk mengeluarkan hasil dari performa yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Ada enrollment.grade, terus enrollment course credit. Nah, maksudnya yang ini, yang ini kan, kita lihat pada si academic.h-nya
pada bagian enrollment grade. Karena udah kita input sesuai dengan yang dijelaskan oleh per saya, di mana di input di bukan input di assign pada grade bagian IMT itu sama dengan grade non. Karena awal-awal itu kami mengasumsikan kalau itu belum ada grade sama sekali sebelum kita input dia. Dan ketika kita input atau kita masukkan atau ada perubahan-perubahan yang ada di si grade-nya itu, kita bisa mengaksesnya melalui misalnya itu gini, print ini, IMT EuroPP.grade. Maknanya ini kan kita mengakses dari sisi strukturnya ini pada bagian si grade. Sementara yang struktur IMT underscore Euro underscore PP ini merupakan si enrollment underscore T. Makanya kita bisa mengaksesnya dan kita bisa merubahnya menjadi grade AB. Selanjutnya itu benar. Nah, kami akan menunjukkan hasil dari code kami apakah sudah sesuai dengan output yang diminta. Di sini kan ada compilationnya itu. Kita lihat dari make file aja. GCC. Terus GCC lagi T01C academic O T01 tapi ngetik T03. Nah, di sini sudah berhasil mengompil 4 file. Ini kita akan run satu-satu. Nah, untuk bagian yang case yang kosong, kita lihat di sini. Nah, kita bandingkan 10E1002 dengan namanya itu procedural programming, terus dia kreditnya 2 dan si grade itu D. Kita coba lagi si 1. Nah, kita berhasil memunculkan hasil dari yang kita create tadi. Yang grade student itu ada NIM, ada nama, ada tahunnya itu angkatan berapa, dan prodinya itu apa. Ini sesuai, ada NIM, nama, angkatan, dan prodinya. Lanjut ke case yang kedua. Nah, di sini outputnya juga sudah keluar, di mana hanya menampilkan kode course tersebut dan NIM dari seseorang dan si grade yang diraih oleh seseorang tersebut dan adanya si performance dari orang tersebut. Lanjut ke T03-nya. Nah, di sini untuk pertama kali itu ada visual programming sudah pas, procedural programming, urus blank, information system, non A dan AB. Jadi outputnya ini sudah keluar sesuai dengan yang ada di readme-nya. Ada yang foto lagi. Jadi sekian dari presentasi kami mengenai T07 function ini. Kami dari PR6 mengundurkan diri. Terima kasih. Terima kasih.